Makanya hati-hati kalau bicara. Jangan dianggap orang-orang intel itu tidur nggak punya kuping itu. Bang Rey hati-hati. Nah, itu. Karena diingatkan oleh Pak Ponto agar hati-hati, maka saya bertanya ke Bung Aiman dulu. Kenapa? Apa jaminannya bahwa kita diskusi malam ini nggak akan jadi delik untuk diadukan ke polisi? Kalau di dalam diskusi media sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diproses hukum. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, ketika ada laporan polisi dari acara ini, maka sampai kapanpun saya akan membela. Diskusi malam ini tidak bisa dijadikan sebagai delik untuk mengadukan apapun bentuk dan jenis laporannya. Tulis kata makar PRRI. Makar PRRI. Aku memang takut deh bicara malam ini. Ngeri-ngeri sedip juga ini. Apalagi udah diingatkan oleh Pak Ponto. Arahnya ini sebenarnya pengen ke arahnya bapaknya seorang Prabowo Subianto. Gitu aja ngomongnya, nggak usah takut dong. Kan tadi udah dijamin sama Aiman. Masa takut? Sensor deteksi dini itu langsung bangun. Apa deteksi dini? Kata-kata apa? Mari kita tumbangkan. Ada kata, dapatkah ditumbangkan? Kalau dapat bagi bahasa kita itu, ini ada niat ingin menumbangkan. Begitu niat menumbangkan muncul, sensor deteksi dini bangun semua. Setelah sensor deteksi dini bangun, semua kamera mengarah kepada dua orang ini. Setelah mengarah, kapan dia on off, tergantung perkembangan dari kedua orang ini dan kawan-kawan. Apabila ini membesar, apabila ini mengecil, atau apabila ini makin panas. Lalu kapan juga sensor-sensor ini akan bergerak on off, sangat tergantung kepada standar masing-masing yang memegang alat ini. Kalau Pati dia agak bisa beradaptasi, kalau Pamen dia setengah beradaptasi, kalau Pamah sangat sensitif. Dan itu otomatis. Iya sebentar, maksud saya gini, apa kaitannya dengan perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi? Ya itu yang saya ingatkan, bahwa perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi punya kuping yang sama, punya hati yang berbeda, punya stabilitas yang berbeda, tetapi punya deteksi dini yang sama. Artinya ketika mendengar ini, maka mereka langsung, Anda mau mengatakan itu? Ya. Ini soal keamanan berarti? Ya, kan pekerjaannya dia jelas. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Itu terjemahannya apa? Pemerintah atau presiden dalam hal ini lambang negara tidak boleh turun apabila direncanakan atau diniatkan. Di luar aturan. Yes, itu tadi. Nah, kata-kata ini ditangkap terbalik. Niat menurunkan itu sudah ada. Dengan adanya niat itu, maka mulai saat itu semua sensor on, lihat terus ke situ, deteksi, lock on, kemana pergi semua terawasi, terdeteksi. Kapan dia akan bergerak, sangat tergantung itu tadi. Tidak punya standar. Standarnya... Bentar, ini supaya kita clearkan. Ya. Artinya ini aparat intelijen. Betul. Itu sedang memata-matai Islah Bahrawi dan juga Saiful Mujani. Ya pasti. Deteksi dini, setelah deteksi dini pasti ada diikuti cegah dini. Termasuk Aiman dong. Ah itu. Nah ini. Jadi kalau tadi, terus pertanyaannya kenapa? Kenapa saya? Ya Anda membuat talk show malam ini. Yang temanya adalah soal makar-makaran kan. Masuk nggak Pak diawasin? Jadi Masuk nggak beliau ini diawasin Pak Ponto? Itu dia tidak tahu makar itu apa, nggak ngerti orang-orang itu makar itu apa. Tapi yang dia akan lihat apakah pergerakan-pergerakan ini sudah bisa mengakibatkan Pak Prabowo ini runtuh. Menurut siapa? Ya menurut dia sendiri itu tadi. Menurut si Pama, menurut si Pamen. Oke, itu Anda bisa membaca. Ini kalau kita bicara soal intelijen ya. Iya. Tapi saya mau bicara secara umum. Anda sudah melihat bahwa apa yang disampaikan Islah Bahrawi dan juga Saiful Mujani adalah sebuah ancaman bagi keamanan. Saya bilang saya tidur aja terbangun kok.
gara-gara dengar itu YouTube-nya. Di Tapi mana? ini orang kok berani sekali ngambil resiko? Apa intelijen itu dianggap nol apa? Sangat berani. Itu kata-kata itu menjatuhkan pemerintahan itu, apakah di belakang ada apakah atau enggak ada, tapi ada menjatuhkan, titik. Itu sudah bangun semua, bilang saya tidur aja terbangun. Wah, ini kok berani amat ini orangnya. Nah, apalagi yang Pak Ama. Ya, Tapi kan nggak mungkin bergerak tanpa ada komando. Nah, saya bilang nggak itu. On off-nya tergantung dia, tergantung. Kalau saya Pati masih agak bisa menerima, Pamen setengah, Pama. Oke. Itu air keras kemarin kan para Pama. Yes. Sensornya kalau kerja on off-nya Ya. otomatis. Nah, terus penawarnya apa? Sudah bagus dilaporkan itu. Kalau nggak ada dilaporkan, dia jalan sendiri. Ah, ini nggak ada yang lapor. Kita aja yang menyelesaikan negeri ini. Pama loh nih. Pikirannya hanya sampai situ. Kan ada Bintara juga. Oh, itu ke bawah lagi, lebih parah lagi nanti. Saya berhenti aja sampai Pama dulu. Belum itu kan ke Bintara. Kalau Bintara nanti lebih parah. Sampai di Pama. Jadi apa yang tindak lanjut itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Ini sudah terlanjur on dan terlanjur lock on. Apakah ada tindak lanjut apa enggak ini? Nah, jangan sampai mereka-mereka ini mengambil jalan sendiri. Dan para atasan apa bisa menguasai? Enggak bisa. Tidak ada bisa. Panglima bilang, jangan kamu tidur. Nah, enggak bisa. Ada rantai komando, change of command. Ada. Tapi bagi orang-orang intel itu tidak akan bisa jalan. Dia akan jalan sendiri. Menurut keyakinannya. Ingat, menurut keyakinannya. Makanya hati-hati kalau bicara. Jangan dianggap orang-orang intel itu tidur nggak punya kuping itu. Bang Rey hati-hati. Nah itu. Karena diingatkan oleh Pak Ponto agar hati-hati, maka saya bertanya ke Bung Aiman dulu. Kenapa? Apa jaminannya bahwa kita diskusi malam ini nggak akan jadi delik untuk diadukan ke polisi? Itu dulu. Kalau di dalam diskusi media sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diproses hukum. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, ketika ada laporan polisi dari acara ini, maka sampai kapanpun saya akan membela. Oke, clear ya. Jadi diskusi malam ini tidak bisa dijadikan sebagai delik untuk mengadukan apapun bentuk dan jenis laporannya. Entah itu pencemaran, entah itu penghasutan, entah itu tuduhan kemungkinan adanya makar. Kita sepakati dulu. Sebab tadi Pak Ponto sudah mengingatkan kita, hati-hati bicara. Dan malam ini saya baru mendapatkan juga berita, Saudara Ubaidillah juga sudah dilaporkan ke polisi. Oh, ini yang terbaru ini? Ya. Per hari ini? Ya. Oke. Ya saya nggak tahu garda apa. Ubaidillah Badrun ya? Ya, Ubaidillah Badrun juga dilaporkan ke polisi atas rekaman podcastnya, bukan atas peristiwa itu. Yang isinya? Yang isinya adalah, wah ini dia sensitif nih. Soal apa itu? Jadi baca aja. Nanti saya umumkan pasalnya, kena saya kan. Saya umumkan nanti apa isinya, Nggak kena kan saya. ada topiknya, Soalnya temanya. isinya itu yang dipersoalkan. Enggak temanya apa? Ya tema itu yang dipersoalkan orang. MAKR? Enggak. Oh, apa yang lain? Udah kita bubar aja udah. Jadi baca aja kawan-kawan malam ini ya. Ubaidillah Badrun dilaporkan ke polisi atas dugaan bla 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 gitu ya yang dilakukan di dalam salah satu podcast di Indonesia itu. Oke, silakan. Sambil saya cari nih. Sama cari ya. Saya nggak mau ngomonginnya nanti kena delik saya ya, diadukan gitu. Jadi sekarang nih dicari-cari nih kemana-mana. Ngomong yang lain aja lah. Itu makanya. Bung Aiman kapan kita ya puasa lagi ya? Belum keluar? Udah dapat. Oke, sebentar. Nah, Bung Iya, Ferry ada. Belum, saya belum dapat. Nanti Ini soal apa? Prabowo Gibran adalah beban bangsa. Oke. Nggak usah takut dong. kawan-kawan sekalian, oh beda berarti? Ini beda? nggak, Beda kalau, ya, bukan kalau MAKR. Anda sih nggak akan takut, kita yang akan takut ya. Tapi kalau ada di luar yang mau mempolisikan beliau ya silakan saja.
karena beliau mengutapkan kata itu gitu ya. Kalau Anda sih nggak akan takut, kita yang takut. Justru karena itu kita yang harus hati-hati gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah kawan-kawan sekalian ini kan yang di sini bawa handphone semua ya. Ya kan? Tolong buka handphonenya dong. Coba mahasiswa buka handphonenya tuh. Tolong buka handphonenya dulu. Sudah semua ya? Ambil masuk ke Google deh. Tulis kata makar PRRI. Makar PRRI. Oke. Ada nggak di situ? Apa yang mau sampaikan dari situ? Ya biar mereka baca, kan nggak perlu saya sampaikan. Tinggal semua bisa baca itu. Ya, nanti saya baca delete lagi. Udah baca semua? Ya, baca yang di depannya aja, yang mungkin ininya nggak terlalu, artinya nggak perlu dibaca satu-satu gitu. Makar PRRI. Ya, pemirsa di TV juga ya itu mungkin perlu untuk melihatnya kembali ya. Oke, silakan. Ini waktunya jalan terus. Oh, iya, makanya sudah dibaca kan? Sudah tahu apa isinya kan? Pertama, secara garis umum kita pernah mengalami dan menggunakan pasal yang disebut dengan makar. Pada peristiwa apa? Pada peristiwa tahun 1958 ya, benar ya? 58. Karena ada sebagian warga negara kita yang satu mendirikan pemerintahan tandingan. Benar ya Pak Gayus ya? Gitu ya. Yang kedua, menyusun struktur ya pemerintahan. Yang ketiga, bahkan pada tingkat tertentu menggunakan senjata. Benar nggak Pak Gayus? Benar nggak Pak Gayus? Benar. Hah? Dengan senjata dan dengan ujaran. Ya, senjata dan ujaran. Pak 104 Oke. itu menyebutkan dengan kekerasan. Bukan, Tindakan. enggak peristiwanya dulu. Ya. Benar nggak PRRI menggunakan senjata? Oh, PRRI dan Pormesta maksudnya Ya. satu. Iya, bukan pasalnya. Benar nggak peristiwanya bahwa mereka menggunakan senjata? Saya bertanya ke Pak Gayus. Ya, betul. Betul ya? Betul. Jadi ada 3 varian tuh. Ya, membentuk struktur, menyatakan tidak patuh dan setia kepada pemerintah pusat, dan yang ketiga menggunakan senjata untuk mencapai tujuan. Tolong tulis lagi kawan-kawan sekalian, struktur PRRI. Coba Anda lihat tuh. Saya tahu arahnya mau ke sana. Arahnya ini sebenarnya pengen ke arahnya bapaknya seorang Prabowo Subianto, gitu aja ngomongnya, nggak usah takut dong. Kan tadi udah dijamin sama Aiman, masa takut? Sudah? Sudah? Aku memang takut deh bicara malam ini. Ngeri-ngeri sedip juga ini. Apalagi udah diingatkan oleh Pak Ponto. Mestinya saya ngomong tadi sebelum Pak Ponto kali ya. Ya, ada Perdana Menteri, ada Wakil Perdana Menteri, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Menteri Kesehatan, Menteri Perburuhan, ya, Menteri Keuangan, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, nama-namanya tinggal Anda scroll lagi. Oke, apa yang Anda mau sampaikan sini, Bung Rey? Satu adalah kita memang pernah menggunakan pasal makar pada sesuatu yang memang rasa-rasanya tidak ada perdebatan yang cukup sengit untuk mengatakan bahwa itu adalah makar. Pertama, ia menggunakan senjata, tadi betul ya Pak ya. Yang kedua adalah ia membentuk pemerintahan sendiri. Dan yang ketiga adalah tidak percaya kepada pemerintahan pusat. Dan dia membentuk cabang-cabang di beberapa tempat. Jadi kalau itu disebut makar, mungkin yes. Kalau ya, saya bukan ahli sejarah dan juga bukan ahli hukum. Tiba-tiba 58 ke 2026, 70 tahun berikut ya artinya itu ya. Kan sebelumnya ada jelang di 2017 ada yang nanti ditangkap kita akan ke makar. sana. Waktu 212 jelang Oke, itu. kalau begitu saya masuk ke situ. Oke. Makanya saya bilang kira-kira 70 tahun lah. Ya 65 tahun lah setelahnya.
Ada juga tuduhan makar. Peristiwanya di salah satu rumah calon presiden, di mana saat itu diserukan people power oleh Egy Sujana tahun 2019. Berdasarkan karena seruan people power itulah saudara Egy Sujana dilaporkan, dan seingat saya Pak Gayus, beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seingat saya. Dan kalau dibaca lagi di dalam laporan-laporan itu, ada calon presiden yang sempat menjenguknya ke tahanan. Gitu. Dan calon presiden itu persis di 2024 jadi presiden. Menjenguk saudara Egy Sujana di tahanan. Dan hingga hari ini kasus Egy saya nggak tahu nasibnya. Apakah sudah diproses hukum, apakah sudah masuk ke pengadilan atau bagaimana saya nggak tahu. Ya, atau sudah dihentikan kita nggak tahu. Tuh. Saya baca-baca lagi pendapat dari tokoh-tokoh saat itu di 2019 mengomentari soal ketersangkaan Egy Sujana sebagai pelaku makar. Fahri Hamzah mengatakan jauh dari apa yang disebut dengan apa namanya makar. Fadly Zon mengatakan juga jauh dari apa yang disebut dengan makar. Itu bagian dari ekspresi kebebasan dan sebagainya. Kalau Anda lihat Bung Aiman, jumlah yang hadir pada pidato saudara Egy Sujana 2019 dengan jumlah yang hadir pada pidato Saiful Mujani itu nggak berbanding. Yang hadir di pidato Saiful Mujani itu, saya dan Bung Ferry ada di situ, saya kira nggak kurang lebih nggak sampai 50-an orang. Dan sama-sama disiarkan. Yang hadir di pidatonya Egy Sujana itu, saat itu menjelang penetapan hasil Pilpres kok nggak berbilang tuh. Kalau kita bertanya-tanya, Bung, kira-kira yang punya efek hebat tuh siapa? Kalau kita tanya, nah, Saiful atau Egy Sujana? Dalam konteks ini gitu ya. Nah, tiba-tiba sekarang di 2026 muncul lagi tuduhan makar kepada seorang yang bernama Saiful Mujani disebabkan pidatonya yang sebetulnya tadi Pak Ponto sudah mengatakan dalam suasana bertanya. Kalau kita merujuk ke tahun 58, 2019, ayo dengan akal yang sehat, mari kita banding-bandingkan. Mana kira-kira sebetulnya yang disebut dengan makar. Kalau pidatonya Saiful dibandingkan dengan peristiwa 58, sangat jauh dari apa yang disebut dengan makar. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh apa namanya Prof Gayus ya. Saya kira sangat setelah Profesor Gayus menyampaikan itu, saya sudah berpikir ya sudah selesailah kasus ini. Apalagi gitu. Kenapa? Karena harus ada alat ukur, impact-nya apa. Ciri-ciri. Iya. Ciri-ciri. Iya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.